Insiden ledakan tabung gas oksigen terjadi di gudang penyimpanan dan pengisian tabung milik toko Mulia Motor di Jalan Kiblat, Lorong Damai, Dusun 3, Gompong Gempa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa ini menewaskan 2 orang yang menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah, di mana dalam hal ini Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal menjelaskan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti serta berkoordinasi oleh pihak terkait, di mana dugaan sementara ledakan dipicu oleh kebocoran pada regulator tabung gas oksigen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Serambi News, Sadul Bahri. Rekan Sadul Bahri, silahkan laporan Anda. Ya, baik rekan Alinda dan Tribun News, dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat telah terjadi ledakan tabung gas oksigen yang terjadi di sebuah gudang penyimpanan dan pengisian tabung milik toko Mulia Motor di Jalan Kiblat, Lorong Damai, Dusun 3, Gampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini sempat menewaskan dua orang, diantaranya pekerja dan pembeli dengan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal yang dikonfirmasi serambinews.com pada 5 Agustus kemarin menyebutkan bahwa gudang tersebut digunakan untuk aktivitas pengisian tabung oksigen oleh PT ACP asal Sumatera Utara yang bertanggung jawab atas kegiatan pengisian tersebut. Dan berdasarkan keterangan polisi, peristiwa ini bermula saat Zubir berusia 45 tahun bersama anaknya Muhammad Rizki Maulana yang berusia 20 tahun datang ke toko Mulia Motor sekitar pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Tujuannya adalah untuk mengisi tabung oksigen tersebut. Sementara mereka kemudian menuju ke gudang pengisian dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BM 8650 TM. Dan setibanya di lokasi, Zubir dan anaknya menurunkan sejumlah tabung oksigen untuk dilakukan pengisian ulang, dan setelah itu Zubir ini beristirahat di dalam mobil sementara anaknya duduk di dekat petugas pengisian yaitu bernama Ramli asal Medan, Sumatera Utara. Dan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat terdengar ledakan keras dari dalam gudang, dan ledakan tersebut menghancurkan bangunan dan menyebabkan sejumlah tabung oksigen berserakan. Sementara Zubir yang berada di dalam mobil langsung keluar dan mendapatkan gudang saat itu sudah porak-poranda. Kemudian menemukan anaknya Muhammad Rizki yang tertimpa tabung oksigen mengalami luka parah di bagian kaki, di mana kaki kirinya terputus dalam insiden tersebut. Dan Zubir juga berhasil mengevakuasi anaknya keluar dari lokasi, namun nyawa korban tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit Cut Nyadin Molabuh, Kabupaten Aceh Barat. Sementara saat itu juga petugas pengisian oksigen yang bernama Ramli juga meninggal dunia di tempat akibat mengalami luka atau mengalami kehancuran di bagian tubuh, di mana bagian-bagian tubuh seperti terpotong-potong dan berserakan di lokasi kejadian tersebut. Sehingga pihak petugas dari Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD termasuk juga dari pihak kepolisian memungut potongan-potongan tubuh yang berserakan di lokasi tersebut pada Sabtu kemarin. Dan Kasat Reskrim AKP
Robi Aprizal juga menjelaskan bahwa polisi telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan dari dugaan sementara, ledakan ini dipicu oleh akibat kebocoran pada regulator tabung oksigen tersebut. Dan akibat ledakan tersebut, 2 orang meninggal dunia, yaitu Ramli berusia 45 tahun asal Sumatera Utara atau Medan. Kemudian Muhammad Rizki Maulana yang berusia 21 tahun juga ikut meninggal dunia karena akibat terputusnya kaki dan sejumlah jari-jari juga hilang pada saat kejadian tersebut. Sementara saat ini memang lokasi tersebut telah dilakukan polis lain oleh pihak kepolisian karena diduga pada Sabtu sore kemarin di lokasi memang masih tercium bau gas atau oksigen, sehingga warga ya dilarang untuk memasuki area tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Alina, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sadul Bahri dari Serambi News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Jadi kita terima informasi kan di sini ada 3 orang. Jadi yang 1 orang yang melapor dan yang 2 lagi, yang satunya maaf dah terputus dan 1 lagi kaki yang terputus dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk kondisi sekarang yang di rumah sakit kita belum tahu apa masih hidup atau bagaimana. Jadi berapa lama udah kerja orang di sini, Bu? Karena orang di sini, karyawan di sini berganti-ganti, bukan orang itu aja. Dulu waktu masih ada Aki orang lain, habis itu nggak ada lagi Aki orang lain lagi. Sekarang Aki itu udah meninggal, sama suami istri udah meninggal, tinggal anaknya yang kelola. Tapi yang karyawannya ibu nggak tahu, siapa karyawannya nggak tahu, Ibu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.